Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue mau nge-review serum. Nah, karena waktu itu gue pernah bikin polling di YouTube gue, di komunitas. Ternyata kalian tuh lebih suka review serum. Dan ternyata pas gue cek bener sih, video-video review serum gue itu dapat view lebih banyak dibandingkan yang lain. Oke deh, gue langsung cobain White Story Serum karena gue penasaran. Karena kulit gue ini tidak banyak masalah, alhamdulillahnya. Jadi gue cobanya yang White Story Brightening Face Serum. Sebelum kalian nonton videonya, gue minta kalian like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke reviewnya kau. Nah sebenarnya White Story ini gue baru banget tahu sih sebenarnya, bukan baru banget ya, lumayan beberapa kali mendengar lah. Kayaknya di beberapa kalian itu pernah juga request deh White Story gitu. Dan gue lihat ternyata banyak selebgram atau vlogger lain juga udah nge-review si White Story ini. Dan jadi gue makin penasaran untuk nyobainnya. Sorry kalau gue ngomongnya agak belibet, gue lagi sariawannya masih belum sembuh guys. Oke, ini adalah White Story. Sebelumnya gue akan bahas dulu dari packagingnya. Jadi packagingnya ini sebelumnya gue udah pernah review eye creamnya. Dan packagingnya sama, dia dari box yang Dove kayak begini. Warnanya putih dan ada emboss rose gold ya gitu. Untuk keterangannya ini mudah banget untuk difahami ya. Biasanya ada beberapa produk, apalagi kalau produk import gitu, itu gue agak susah dan ribet untuk memahami ini sebenarnya kandungannya apa, bagaimana. Dan kalau White Story ini gampang sih untuk dipahaminya. Jadi produk ini tuh udah dermatological tested, udah register by BPOM juga, jadi aman ya. Untuk kemasan dalamnya dia seperti ini nih. Dalamnya White Story, botolnya model botol yang agak tinggi gitu, bukan kayak botol serum yang biasanya. Dan ini model pipet ya. Untuk botolnya Dove transparan, jadi kita bisa lihat seberapa produknya tersisa gitu, bisa lihat. Dan ini full banget. Ini isinya 20 ml dan dia bisa dipakai atau masa pakainya ini 6 bulan. Jadi buruan habisin sebelum 6 bulan ya. Jadi walaupun dia belum expired tapi udah lebih dari 6 bulan setelah kalian buka, itu udah jangan dipakai lagi. Karena fungsinya atau kebagusannya, kok kebagusannya sih? Maksudnya ke apa ya? Higienisannya udah mulai menurun gitu. Untuk kandungannya udah tertera juga di boxnya dan juga di botolnya. Jadi dia mengandung niacinamide 10%, licorice dan juga gluta atau glutathione. Gue lihat di ingredientsnya dia ada glutathione, ada niacinamide, dan ada parfum juga tapi di bagian-bagian mendekati akhir ya. Jadi nggak terlalu banyak parfumnya. Jadi ini adalah serum untuk pencerah wajah. Buat kalian yang nanya nih nanti, kalau berjerawat bisa pakai nggak? Gue saranin kalian pakai yang acne dulu ya, supaya sembuh dulu jerawatnya. Nanti setelah kempes, untuk ngilangin noda-noda hitamnya, kalian bisa pakai yang White Story ini. Karena ini manfaatnya bisa untuk mencerahkan dan juga menyamarkan noda hitam ya, sesuai fungsi dari niacinamide-nya. Mengontrol produksi minyak juga kalau dari niacinamide itu. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak juga mungkin bisa cobain produk ini. Terus bisa melembabkan kulit juga, dan licorice-nya bisa untuk merawat pembaharuan sel kulit dan juga mencerahkan. Jadi fungsinya bagus banget nih buat kalian yang kulitnya kusam dan pengen lebih glowing, terus juga pengen lebih cerah. Buat kalian belum tahu, jenis kulit gue ini normal to dry skin. Jadi buat kalian yang nonton video ini pas banget. Tapi kulit gue selain dia kering, dia juga agak sensitif sama beberapa kandungan dari skincare. Tapi gue juga belum bisa nentuin apa itu gitu. Sekarang gue mau kasih tahu teksturnya. Jadi bisa dilihat nih dari kemasannya, dia modelnya cair gitu ya. Dan dia langsung mengalir ke bawah. Itu tandanya serumnya ini cair. Jadi dia nggak kental. Ya pastinya kalau serum agak kental, tapi ini sedikit dia lebih ke watery gitu, hampir kayak air. Untuk wanginya sebenarnya menurut gue agak soft gitu, nggak yang terlalu wangi banget. Karena memang dia parfumnya kayaknya sedikit deh. Terus dia wanginya tuh kayak wangi-wangi bahan-bahan serum gitu. Jadi bukan wangi kayak parfum yang gimana banget. Jadi wanginya soft banget sih. Buat kalian yang mungkin nggak suka sama produk-produk yang wangi banget, ini sih aman sih karena dia nggak yang wangi banget. Oke, sekarang gue mau langsung cobain aja ya di wajah. Dan buat kalian kalau mau tahu
Buat kalian yang penasaran sama ingredientsnya apaan aja, nanti gue akan tulis di dashbox. Jadi kalian tinggal cek dashbox aja. Ini wajah gue udah gue bersihin, udah gue cuci muka ya, dan gue belum pakai toner. Jadi gue mau langsung pakai serum aja, karena gue lagi nggak pakai toner sih, supaya tahu gitu hasil dari serum ini. Jadi sengaja nggak pakai toner. Gue pakai 3 tetes aja di tangan dulu. Jadi pada saat dipakai gue sih nggak mencium bau wangi-wangi dari produk ini. Jadi gue kayak cium bau bahan-bahan serum aja sih. Jadi untuk wanginya dia hampir kayak nggak ada wanginya gitu. Walaupun dia ada parfumnya, tapi kayak sedikit banget. Jadi nggak bener-bener kayak hampir nggak ada baunya. Terus cair, jadi dia di tangan tuh dia bakal meleleh-leleh dan harus langsung segera kalian ratakan ke seluruh wajah dan leher. Biasanya 3 tetes itu gue pakai untuk wajah dan juga leher. Sebisa mungkin gue ratain ke seluruh wajah. Dan ini yang udah meresap di kulit wajah kira-kira 1 menitan gitu. Kalian bisa lihat kulit wajah gue jadi jauh lebih glowing dari sebelumnya. Dan setelah dipakai, di sini masih ada gue rasain kayak lengket-lengket lembab. Bukan lengket yang ganggu, tapi lengket-lengket lembab setelah pakai serum. Tapi dia nggak yang terlalu kayak gue ngerasa lembab banget, tapi lumayan lembab. Gimana ya? Jadi mungkin kayak poin lembabnya setelah pakai itu kayak 1 gitu, kayak hampir nggak berasa tapi ada gitu, antara ada dan tiada. Jadi gue udah cobain produk ini tuh hampir 1 mingguan lebih gitu ya, udah gue pakai. Ini tuh bisa dipakai pagi dan juga malam hari. Buat kalian yang belum tahu urutan pakai serum itu gimana, jadi biasanya setelah cuci muka atau double cleansing kalian bisa pakai toner dulu atau essence, atau toner dan essence juga boleh. Terus baru kalian pakai serum ini. Setelah serum bisa lanjut pakai pelembab. Dan setelah gue pakai selama 1 minggu, gue ngerasa sih kayak ada sedikit-sedikit beruntusan sedikit sih di wajah. Tapi kayaknya sedikit banget. Soalnya di alis gue ini kayak nggak ada yang ganggu gitu. Biasanya kalau gue nggak cocok pakai produk, itu di alis dan sekitaran jidat ini itu langsung ada. Dan ini nggak terlalu ada. Dan seperti di video sebelumnya, wajah gue itu kan agak gelap setelah gue habis dari pantai itu. Dan sekarang wajah gue jadi kayaknya jauh lebih cerah setelah gue cobain serum ini. Jadi menurut gue untuk mencerahkannya dia lumayan berhasil sih di kulit wajah gue. Jadi buat kalian yang pengen kulitnya cerah dan kusam, kalian bisa cobain si White Story ini. Gue sih lumayan suka sih sama serumnya. Ini kayaknya bakal gue terusin dulu deh serumnya sampai kira-kira sebulanan atau sampai habis kalau memang dia nggak ada masalah di kulit wajah gue. Karena selama seminggu ini kayaknya masih belum ada sih. Ini kayaknya memang karena hormon gue biasa mau PMS. Ini bukan karena si serum ini, karena dia udah ada sebelum gue cobain si serum ini. Buat kalian yang nanya kalau bekas jerawat itu gimana. Jadi kalau bekas jerawat itu, jadi kalau masih ada jerawatnya, kalian pakai dulu serum yang untuk kulit berjerawat. Setelah jerawatnya kempes, mau ngilangin si flek-flek hitamnya, kalian bisa pakai serum pencerah kayak gini. Terus kalau jerawatnya, biasanya kalau gue kan kulitnya nggak berjerawat, jadi gue bisa pakai obat total jerawat gitu untuk ngilangin jerawatnya. Nah nanti kalau udah kempes baru deh lanjut pakai serum pencerah gitu. Gue sih jarang pakai serum yang untuk berjerawat karena kulit wajah gue nggak berjerawat, jadi takutnya nanti malah nggak cocok atau gimana. Nah sekarang gue akan infoin berapa harganya. Jadi gue belinya ini di Shopee. Gue nggak tahu kenapa kayak gue selalu belanja di Shopee, kayak gue harus jadi brand ambasadornya Shopee karena gue selalu cari-cari barang di Shopee gitu. Ini tuh harganya 48.500 di Shopee. Menurut gue serumnya ini lumayan murah dengan hasil yang bisa mencerahkan kayak gini. Ya lumayan worth it lah ya untuk dibeli. Jadi buat kalian yang kulitnya kusam dan pengen lebih cerah, gue sih rekomendasiin si White Story ini. Dan ini nanti bakal gue review ulang lagi kalau memang gue pakai sampai habis atau gue nggak pakai sampai habis. Jadi kalau untuk seminggu ini kayaknya gue bakal ngelanjutin untuk pakai si serum ini karena di wajah gue nggak ada indikasi-indikasi gue nggak cocok gitu. Jadi gue masih akan coba terus pakai dia sampai sampai habis gitu. Buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa tulis-tulis di kolom komentar, atau kalian yang udah cobain si serum ini sampai beberapa kali atau sampai beberapa botol bisa juga sharing di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa dapat referensi juga dari kalian. Sertain juga jenis kulit kalian dan usia kalian supaya informasi lebih jelas kayak gitu. So kayaknya gue pamit undur diri, semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.